Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أركان الإيمان. Kalau kemarin kita membahas tentang faslun fi arkanil Islam, sekarang kita akan membahas tentang faslun fi arkanil iman. Faslun, adapun ini adalah fasal arkan fi arkanil iman yang menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi. Yang pertama adalah antu'mina billahi. Harus beriman siapa kamu billahi, kepada Allah. Apa maksudnya iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah membenarkan di dalam hati, meyakini di dalam hati bahwasanya Allah adalah benar-benar ada, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan Allah itu mempunyai sifat yang sempurna, bersifatan dengan semua sifat yang sempurna. Dan kita tidak perlu menanyakan seperti apa Allah itu, bagaimana Allah itu, ada di mana Allah itu. Kita tidak perlu menanyakan itu, karena akal manusia, akal kita tidak mungkin bisa menjangkaunya. Mustahil kita bisa menjangkau kesempurnaan Allah SWT. Dijelaskan di syarahnya di kitab Kasyifatus Sajjad. Faidatun man taraka arba'a kalimatin kamula iman. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini, 4 pertanyaan ini, kamula imanu, maka sempurnalah imannya. Apa saja 4 kalimat atau 4 pertanyaan ini yang harus ditinggalkan? Yang pertama adalah aina, di mana. Jadi kita tidak perlu menanyakan aina Allah, di mana Allah itu. Kemudian yang kedua adalah kaifah, bagaimana. Jangan menanyakan bagaimana Allah itu, seperti apa Allah itu. Kemudian yang ketiga adalah mata, kapan. Kita tidak perlu menanyakan mata, kapan Allah itu ada, kapan Allah itu akan tiada. Tidak perlu menanyakan demikian. Kemudian yang terakhir yang perlu ditinggalkan adalah wakal, menanyakan tentang kal. Ada berapa Allah itu? Perlu seperti itu. Jangan sampai menanyakan tentang 4 perkara ini, 4 kalimat itu. Yaitu yang pertama, aina, di mana Allah. Kemudian kaifah, bagaimana Allah itu. Kemudian mata, kapan Allah itu ada. Kemudian kam, ada berapa Allah itu. Terus apabila ada yang bertanya kepadamu aina Allah, di mana Allah itu, maka fajawab laisa fi makanin. Allah itu tidak berada di dalam satu tempat, tidak berada di dalam suatu tempat. Wala yamurru alaihi zamanun, dan Allah tidak terlalui dengan masa. In qala laka kaifallah, dan apabila ada yang bertanya kepadamu kaifallah, bagaimana Allah itu, seperti apa Allah itu, maka jawabnya bagaimana? Maka jawablah fakul laisa kamitslihi syai'un.
tidak ada yang sama seperti Allah. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qala laka matallah, jika ada yang bertanya kepada matallah, kapan Allah itu mulai ada, maka jawablah, lahu awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihadin. Allah itu adalah awal tanpa permulaan, paling awal tanpa permulaan, dan akhirun bila intihadin, dan akhir tanpa akhiran. Adanya Allah tanpa permulaan, dan Allah tidak akan hidup, apa adanya Allah tidak akan berakhir, tidak akan pernah. Qadimun bakin, Allah itu mempunyai sifat qadim, kidam, kemudian juga mempunyai sifat bakin, baqa. Kemudian wa malaikatihi, yang kedua adalah iman kepada para malaikat Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan iman kepada para malaikat Allah? Yaitu bi an ta'taqidah annahum ajsamun nuraniyatun. Harus meyakini bahwasanya malaikat itu adalah tercipta dari cahaya. Laisu dzukuran wala inathan, tidak berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Dan laki-laki bukan perempuan, tidak berjenis kelamin. Wala kunasa, dan juga tidak bisa disebut dengan khunsa. La abalahum wala ummalahum, tidak mempunyai bapak dan juga tidak mempunyai ibu. Shadiquna fima akhbaru bihi, mereka jujur, benar dalam apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'kuluna wa la yashrabun, para malaikat itu juga tidak makan dan juga tidak minum. Wa la yatanakahuna, dan tidak menikah sebagaimana kita manusia. Malaikat tidak menikah karena mereka tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yatawanaduna, dan tidak beranak juga. Ya, namanya tidak menikah, ya tidak beranak tentunya. Wala yanamuna, dan juga tidak tidur. Kemudian wala ya'sunallaha fima umir, mereka malaikat tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita harus meyakini ketika mereka diperintahkan untuk sujud, ya sudah sujud dari awal mereka diperintahkan sampai akhir. Ketika mereka diperintahkan untuk rukuk, ya sudah, tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Beda dengan kita. Karena kita ya sholat, ketika diperintah untuk sholat, kadang ya sering melanggar, banyak melanggarnya gitu. Kadang-kadang sering bolongnya kita. Kemudian wa kutubihi, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, terutama yang 4 itu yang wajib kita imani. Al-Quran, Zabur, Taurat, dan juga kitab Injil. Kita harus meyakini, mengimani bahwasanya semua kitab itu, ya semua 4 kitab itu adalah kalamullah, adalah kalamullah. Apa yang terkandung di dalamnya itu benar adanya, tidak dusta, tidak ada dusta di dalamnya. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian rukun iman yang keempat adalah wa rusulihi,
wa rusulihi, iman kepada para rasul, para utusan Allah. Kita harus mengimani beriman kepada para utusan Allah, terutama yang wajib kita imani, ya kita wajib ketahui, yaitu 25 rasul itu. Bahwasanya beliau adalah para utusan Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya beliau semua itu adalah para utusan Allah. An tahtakida anna Allah Ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan, yaitu dengan mengimani bahwasanya Allah mengutus kepada makhluk rusulan, para utusan, rijalan, yang laki-laki semuanya. Jadi para rasul itu semuanya laki-laki, tidak ada rasul yang perempuan. Tidak ada rasul perempuan itu. Semua rasul itu adalah laki-laki. La ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah para rasul itu kecuali Allah SWT. Namun yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani adalah yang 25 rasul itu. Kemudian yang kelima, iman yang kelima adalah wabil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat. Bagaimana iman kepada hari akhir? Bi an tusaddiqa biwujudihi, yaitu kita harus meyakini bahwa itu pasti akan terjadi. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hari kiamat itu pasti akan datang. Dan kita juga harus meyakini apa saja semua perkara yang akan terjadi di hari kiamat itu. Seperti apa saja? Kal hasyri, seperti mereka nanti kelak akan dikumpulkan semua dari awal manusia, dari awal dari Nabi Adam sampai akhir, itu akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Ada yaumul hasyri. Kemudian wal hisab, ada yaumul hisab, pertanggungjawaban amal. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah SWT. Diberi rezeki, kita diberi rezeki mata, akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Digunakan untuk apa saja mata ini? Kemudian diberi rezeki, diberi nikmat berupa mulut, lisan, bisa berbicara. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban, digunakan untuk apa saja lisan yang Allah berikan kepadanya, dan semua dan lain sebagainya. Kemudian wal jaza, al jaza, yaumul jaza, yaitu hari pembalasan amal. Jika lebih banyak amal baiknya, maka dia akan dibalas dengan surga. Kalau lebih banyak amal buruknya, maka akan dibalas dengan neraka. Kemudian juga harus meyakini adanya surga dan neraka dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah wal iman wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus beriman kepada qadar, qada dan qadar, bahwa semua ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Semua yang terjadi ini sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Khairihi wa syarrihi, baik yang baik ya, kejadian yang baik, wa syarrihi, dan juga yang buruk, itu minallahi ta'ala. Kita harus beriman bahwasanya itu semua minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu qada? Apa itu qadar? Sebenarnya pembahasan tentang qada dan qadar ini pembahasannya tidak pernah selesai. Namun kalau kita mengikuti penjelasan dalam kitab-kitab, qada itu adalah iradatullah, atau ada yang mengatakan qada itu adalah ilmullah. Jadi qada itu adalah iradatullah fil azali, kehendak Allah di zaman azali. Ada yang mengatakan qada itu adalah ilmullah, pengetahuan Allah di zaman azali. Di zaman azali Allah itu sudah menghendaki, beriradah, menghendaki bahwa si A akan ketika si A umur sekian akan menjadi orang alim misalnya.
Di zaman azali Allah sudah menghendaki. Nah, kehendak Allah di zaman azali ini adalah qada. Atau juga bisa dikatakan ilmullah. Ya. Allah sudah mengetahui di zaman azali bahwa kelak si A ini akan menjadi orang alim. Kemudian qadar itu adalah Allah menciptakan si A alim sungguhan sesuai yang dikehendaki Allah di zaman azali, itu adalah qadar. Jadi qadar itu adalah ijad, menciptakan, ijadullah al-asya' ala wifqi iradatihi. Qadar itu adalah Allah menciptakan sesuatu sesuai yang dikehendaki Allah di zaman azali dulu. Ketika Allah menghendaki si A ini akan menjadi raja misalnya, atau menjadi presiden, di zaman azali Allah sudah berkehendak atau Allah sudah mengetahui bahwa si A akan menjadi presiden kelak. Kemudian di tahun yang Allah kehendaki, Allah menciptakan si A benar-benar menjadi presiden sesuai yang Allah kehendaki. Itu adalah qadar. Intinya qada adalah yang dikehendaki Allah di zaman azali, kehendak Allah di zaman azali, sedangkan qadar adalah Allah menciptakan sesuai yang Allah kehendaki. Itu adalah qadar. Dan semua yang terjadi pada diri kita, semua yang terjadi di alam semesta ini sudah sesuai dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, kalau memang demikian berarti ketika kita melakukan maksiat, berarti itu memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa ada surga dan neraka? Apa yang semua yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jawabannya kita dalam memandang maksiat itu ada dua versi, ada dua segi, ada dua sisi. Yang pertama, ketika kita melakukan maksiat, maka kita harus memandangnya bahwa maksiat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini bahwasanya maksiat yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya kita menerima bahwa apa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengapa harus ada surga dan neraka sebagai balasannya? Jawabannya, kita ini ketika kita seumpamanya kita ini adalah orang lumpuh. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa berjalan. Kita hanya bisa duduk di atas kursi roda. Untuk kita bisa berjalan, ada yang mendorong. Ada yang mendorong kita, harus ada yang mendorong kita. Allah sudah memberikan ikhtiar. Allah memberikan ikhtiar kepada makhluknya, pada hambanya. Memang Allah yang menggerakkan makhluk. Semua gerak-gerik makhluk itu adalah Allah yang menggerakkan. Makhluk tidak mempunyai daya apa-apa. Allah yang menggerakkan. Tapi Allah memberikan ikhtiar, pilihan kepada makhluk. Allah sudah menentukan di sini adalah surga, jalan menuju surga. Sedangkan kalau di sana adalah jalan menuju neraka. Allah sudah memberikan pilihan kepada makhluk. Mau memilih yang mana? Mau berjalan kemana? Ke jalan surga atau ke jalan neraka? Kalau memilih ke jalan surga, maka Allah akan menjalankannya ke jalan surga. Kalau dia si makhluk memilih ke jalan neraka, maka Allah akan menjalankan dia ke jalan neraka. Sama seperti orang yang lumpuh. Ketika seseorang tidak bisa apa-ngapain, hanya duduk di atas kursi roda saja. Dia untuk berjalan harus ada yang mendorong. Yang mendorong ini tidak serta-merta mendorongnya, tapi dia mendorong sesuai pilihan dari orang yang lumpuh ini.
Tentunya orang yang mau mendorong bertanya, ayo mau didorong kemana? Kalau di sana taman, kalau di sana jurang. Milih ke taman, ya didorong ke taman. Milih ke jurang, ya akan didorong ke jurang. Ya sama seperti itu. Jadi itu penjelasan tentang arkan iman. Jadi rukun iman itu ada 6, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua beriman kepada para malaikat Allah, yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, kemudian yang keempat beriman kepada para utusan Allah, pada para Rasulullah, kemudian yang kelima iman kepada al-yaumil akhir, hari kiamat. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qadar, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk yang terjadi kepada kita semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.